Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah jika kalian dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu dilindungi dalam keadaan sehat. Perkenalkan, Bapak Sigit Rahmat Basuki. Kalian bisa memanggil Bapak Pak Sigit. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial Bab 3, Magnet, Listrik, dan Teknologi untuk Kehidupan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai energi listrik. Tujuan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan energi listrik. Kemudian, anak-anak dapat menunjukkan bagaimana listrik diproduksi dan dialirkan. Dan yang terakhir, anak-anak dapat menganalisis komponen rangkaian listrik dan fungsinya. Selamat menyaksikan. Anak-anak, silakan perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Tahukah kalian gambar apakah ini? Ya, betul. Gambar A adalah kulkas dan gambar B adalah mesin cuci. Selanjutnya, gambar apakah yang ada di papan tulis? Ya, betul sekali anak-anak. Gambar C adalah blender dan gambar D adalah kipas angin. Alat elektronik tersebut umumnya ada di setiap rumah. Mengapa peralatan tersebut dapat berfungsi? Nah, peralatan-peralatan yang tadi sudah kalian sebutkan dapat berfungsi karena menggunakan energi listrik. Namun, apa yang terjadi jika sumber energi listrik pada alat tersebut dicabut? Yang terjadi jika sumber energi listrik dicabut, maka peralatan tidak dapat berfungsi. Anak-anak tahu tidak apa itu listrik? Listrik merupakan bentuk energi yang dihasilkan oleh aliran elektron melalui penghantar seperti kabel atau kawat. Energi listrik itu dari mana ya? Nah, sesuatu yang dapat menghasilkan listrik disebut dengan sumber energi listrik. Energi listrik diperoleh dari listrik yang disediakan PLN atau menggunakan baterai. Listrik dapat mengalir melalui bahan penghantar. Penghantar ini yang menghubungkan kutub-kutub sumber listrik di dalam medan listrik. Medan listrik ini akan menyebabkan elektron bergerak dan mengalirkan listrik. Aliran listrik ini disebut sebagai arus listrik. Arus listrik dapat mengalir apabila ada dua beda potensial listrik di kedua kutub. Kutub positif memiliki potensial tinggi dan kutub negatif memiliki potensial rendah. Jadi, arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Selanjutnya anak-anak, mari kita menyanyikan lagu komponen listrik secara bersama-sama yuk. Ayo kita belajar komponen rangkaian listrik. Terdapat beberapa komponen-komponennya. Yang pertama lampu sebagai sumber penerang. Kedua baterai sumber energi listrik. Kemudian fitting tempat
tempat dudukan lampu. Kabel berfungsi untuk menghantar arus listrik. Dan yang terakhir itu adalah saklar, menyambung dan memutuskan arus listrik. Setelah kalian menyanyikan lagu komponen listrik, ayo anak-anak, komponen listrik apa saja yang ada pada lagu tersebut? Wah, kalian memang anak-anak hebat. Betul semua jawaban kalian. Bapak sebutkan lagi ya komponen listrik yang telah kalian sebutkan. Yang pertama ada lampu. Kedua ada saklar. Ketiga, ada fitting. Yang keempat, baterai. Dan yang terakhir, ada kabel. Selanjutnya, Bapak akan menyampaikan masing-masing fungsi dari tiap komponen rangkaian listrik. Yang pertama, yaitu lampu. Lampu berfungsi sebagai sumber penerang. Yang kedua, yaitu baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik. Yang ketiga yaitu fitting. Fitting berfungsi sebagai tempat dudukan lampu. Kemudian anak-anak bisa perhatikan energi listrik yang bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Listrik tersebut dihantarkan oleh kabel. Kabel berfungsi untuk menghantarkan arus listrik. Dan yang terakhir yaitu saklar. Saklar berfungsi untuk menyambungkan atau memutuskan arus listrik. Nah anak-anak, kalian telah mempelajari tentang komponen rangkaian listrik kan? Kemudian, untuk mendalami materi tersebut, Bapak telah menyiapkan papan rangkaian listrik sederhana. Yang pertama akan kita bahas yaitu lampu. Nih, bentuk lampu anak-anak. Lampu berfungsi sebagai, ya betul, sebagai sumber penerang. Kemudian, yang kedua ada baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik. Yang selanjutnya terdapat kabel. Kabel berfungsi sebagai penghantar arus listrik. Selanjutnya ada fitting. Fitting itu sebagai tempat dudukan lampu. Kemudian ada saklar. Saklar berfungsi untuk memutuskan dan menyambungkan arus listrik. Nah, coba Bapak ingin bertanya, ini adalah? Ya, betul, lampu. Kemudian, ini adalah? Ya, betul, baterai. Kemudian, yang ini? Ya, betul, ini adalah saklar. Nah, yang terakhir, tempat dudukan lampu adalah? Ya, fitting. Dan yang ini? Betul, ini adalah kabel. Jadi, rangkaian listrik sederhana ini dimulai dari sumber energi listrik. Kemudian, energi listrik yang berada pada sumber energi listrik diantarkan atau dialirkan melalui penghantar, yaitu kabel. Kabel mengantarkan energi listrik dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi nanti listriknya akan melewati kabel dari kutub positif dan kembali lagi menuju kutub negatif. Lampu ini akan menyala jika saklar dinyalakan. Kita lihat anak-anak, apakah lampunya bisa menyala? Ya, lampu bisa menyala anak-anak. Lampu menyala karena saklar menyambungkan arus listrik, sehingga lampu dapat menyala. Kemudian saklar bisa diputuskan untuk mematikan lampunya. Seperti itu anak-anak.
Oke, selanjutnya nanti kita akan simpulkan pembelajaran hari ini. Ayo kita simpulkan pembelajaran kali ini. Anak-anak, masih ingat tidak apa itu listrik? Ya, listrik merupakan bentuk energi yang dihasilkan oleh aliran elektron melalui penghantar seperti kawat atau kabel. Selanjutnya, dari mana sih energi listrik? Energi listrik diperoleh dari listrik yang disediakan oleh PLN atau baterai. Kemudian, bagaimana energi listrik dapat dialirkan? Ya, energi listrik dapat mengalir melalui bahan pengantar. Arus listrik dapat mengalir apabila ada dua potensial berbeda dari kedua kutub. Jadi, energi listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Apakah kalian masih ingat komponen rangkaian listrik itu ada apa saja sih? Oke, kalau kalian masih ingat, mari kita sebutkan satu persatu. Yang pertama ada lampu, berfungsi untuk... Ya betul, lampu berfungsi sebagai sumber penerang. Kemudian yang kedua yaitu baterai, berfungsi untuk... Ya, baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik. Yang ketiga adalah fitting. Fitting berfungsi untuk... Ya, betul. Fitting berfungsi sebagai tempat dudukan lampu. Kemudian yang keempat adalah... Ya, betul. Kabel. Kabel berfungsi untuk... Ya, kabel berfungsi untuk menghantarkan arus listrik. Kemudian, yang terakhir adalah... Betul, saklar. Saklar berfungsi untuk... menyambung dan memutuskan arus listrik. Bagaimana pembelajaran kali ini anak-anak? Apakah menyenangkan? Ya, jika kalian sudah paham, semoga ilmu yang Bapak berikan pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau perlakuan yang Bapak berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa semangat belajar ya.